selamat siang teman-teman semua, salam sejahtera. Terima kasih telah hadir di sesi konpeti kita. Ini konferen amal ya kan katanya sama komunitas pendukung akan ditujukan untuk bantuan wabah COVID. Terus di mana di sini kita sharing knowledge mengenai ya experience kita di dunia profesional IT sekarang ya. Oke, hari ini saya mau bagiin materi mengenai QA sebenarnya sih. Masalah sedikit quality assurance yang kita lakukan di pipeline di Mapan. Itu perusahaan tempat saya bekerja sekarang. Jadi kami back-end code-nya menggunakan Elixir. Mungkin sudah ada yang pernah dengar Elixir atau belum? Silakan di-on-kan mic-nya kalau sudah. Atau belum? Oke, maaf, ini saya ganti-ganti slide. Belum, sudah, oke. Nampaknya, karena saya tidak ada dua monitor, jadi saya harus ganti-ganti. Oke, saya Tony, mungkin sedikit tentang saya. Saya sendiri sudah 13 tahun di dunia IT. Pengalamannya beragam dari bidang industri dan juga akademi. Jadi dari 13 tahun itu mungkin setengahnya saya habiskan di akademi, jadi separuh akademisi, separuh profesional. Saya adalah Chief Network Administrator di Universitas Indonesia dari tahun 2013 hingga 2018. Lalu volunteer di Kambing UIACID. Mungkin ada yang pernah pakai Kambing? Ingat Kambing ketika dulu download repository, mungkin zaman Ubuntu rilis, ini Kambing salah satu site yang paling penuh. Dan buat ngetes upload di UI. Iya, zaman inilah bandwidth masih mahal ya. Betul, bandwidth masih mahal dan dulu masih ada Jardiknas atau Inherent, jadi universitas lain juga saling mirror kita. Sekarang Kambingnya defunct, kita lagi kurang volunteer di sana dan nggak ada yang nerusin lagi setelah saya. Nah, saya part-time lecturer, pengajar di Fakultas Ilmu Komputer UI dari tahun 2014 sampai 2018. Banyak ngajarnya mayoritas yang berhubungan dengan rekayasa sistem, ya, sistem terdistribusi, terus sistem programming segala macam. Saya ngajar di bidang-bidang itu. Juga di Gunadarma. Ya. Sekarang saya ada di Mapan bagian daripada Gojek Group sebagai engineer yang katanya dianggap senior sih. Topik interest saya meliputi kernel, terutama jaringan. Jadi kalau cari-cari paper lama saya itu ada riset tentang kita coba integrasi protokol ISO, tapi untuk dunia penerbangan, karena pesawat itu ya kalau kalian sekarang melihat Flight Radar 24 kan ada ADS-B-nya itu Automatic Dependent Surveillance, yang transpondernya itu dia masih broadcast-nya dulu 10 tahun yang lalu masih pakai ISO, dan itu tuh Indonesia lagi coba bikin routernya open source, walaupun risetnya juga putus tengah jalan kayak itu. Saya tertarik dengan sistem terdistribusi, cloud computing juga, terus sistem performance dan optimization. Kalau yang sering-sering compile kernel, ayo boleh colek-colek untuk nyari settingan optimal atau mungkin algoritma scheduler yang mantap gitu buat sistem. Terus saya juga di IoT, walaupun sekarang belum diseriusin lagi. Dulu risetnya konteks analisis sih, kayak misalnya seseorang dalam ruangan itu lagi ngapain, lalu sensornya harus ngapain, aktuator harus ngapain. Jadi seperti itu. Kayak misalnya mungkin seseorang di ruangan itu nenek-nenek, terus nenek itu sakit, terus pingsan, mungkin dari wearable-nya dia detect, terus dari kamera dia detect, lalu sistemnya bisa ngubungin ambulans, seperti itu. Sekilas tentang saya, mungkin ya 13 tahun ini.
Oke, ini agendanya. Ada titipan sedikit. Mohon maaf panitia, saya numpang ya. Silakan Pak, waktu dan tempat dipersilakan Pak. Jadi sedikit tentang mapan, terus mungkin bagi yang belum kenal Elixir, ada bootstrapping sedikit, tapi tidak terlalu dalam juga. Saya tidak ahli dalam Elixirnya, lebih banyak engineer yang mungkin tiap emang dia di build down untuk bikin aplikasi di sini. Tapi saya lebih ke internal dari mungkin operasi dari VM-nya, bagaimana VM-nya itu beroperasi, konsumsi resource, mungkin distribusinya, distributed process, gitu kan. Terus memory management dan segala macam. Terus, nah ini bahasan inti kita, quality assurance and Elixir code. Nanti agak sedikit showcase, mungkin saya tunjukkan pipeline dari aplikasi toys ya, mainan. Dari pipeline Elixir kita pakai GitLab karena kami membuat repository di Mapan berbasis di GitLab. Oke, saya mulai. Oke, pertama kenalan dulu sama Mapan, ini tempat saya sekarang. Ini adalah bagian dari Credo atau Ikrar Mapan. Nah, inilah mengapa saya sekarang join, karena Mapan berusaha untuk menghadirkan layanan ekonomi ke masyarakat kelas bawah, terutama ya masyarakat tengah bawah untuk gathering mereka dalam komunitas gotong royong, jadi ekonomi gotong royong, supaya fondasinya kuat gitu loh. Sini ada satu-satu bagiannya. Kami percaya bahwa semua orang berhak untuk mengakses layanan yang membantu mereka mencapai hidup mapan. Ini adalah salah satu credo kita di sana. So, story-nya ini 2009 didirikan, ini sama Mas Aldi atau Cap Aldi kita manggil di sana. Sekarang di GoPay, jadi CEO-nya GoPay. Terus ada bill payment, kita jualan di sana. Pertama jual pulsa sebenarnya sih, kan dulu kan pulsa itu banyak ya di warung-warung segala macam. Salah satu ide Mapan. Terus ada bill payment 2012. Terus dulu ada yang banking tanpa cabang atau banking yang cabangnya di rumah-rumah gitu ya. Kayak BRI sekarang udah ada. Nah, itu dulu ada prototipe-nya sama Mapan juga. Terus kita mulai starting jualan physical good, dan ini arisan, salah satu service yang ditawarkan. Karena arisan itu kan di ibu-ibu kelas bawah itu cukup untuk gathering komunitas ya, dan mereka bisa diedukasi dan sharing ke knowledge di sana. Tahun 2017 diakuisisi sama Gojek. Sekarang jadi bagian dari GoPay sebenarnya. Kita mulai digital product juga dari Gojek tahun 2019, dan baru Maret kemarin kalau dilihat di Google Play aplikasi Mapan baru itu jadi lebih ke sosial media for di masyarakat bawah ya. Dan nantinya selain arisan besar kita akan banyak meluncurkan various service di platform itu. Mungkin ya nanti ada investasi atau asuransi segala macam untuk masyarakat yang belum terjangkau. Jadi kalau di arisan ya arisan, kita jual barang-barang kebutuhan rumah tangga dari mulai panci, kompor, furnitur segala macam. Terus yang dibentuk adalah komunitasnya di sana, karena kita mengenabling gotong royong dan juga edukasi antar anggota arisan dan ketua arisannya. Terus member juga ada installmentnya. Nah, silakan lihat ke sini untuk arisan Mapan. Nah, tech stack-nya seperti ini sekarang. Deployment kita banyakkan di GCP atau Google Cloud Platform. Ini juga ya, karena di Gojek pakai GCP. Terus Docker untuk sebagai bundle kontainer kita di sana. Front end sendiri di handling Kotlin. Ini untuk apps, mobile apps. Lalu React juga. Dan di back end kita pakai Go. Dulu ada Python, tapi sekarang Python kayaknya sudah mau mulai musnah. Kemungkinan udah berkurang sedikit-sedikit. Jadi ada Go sama Elixir. Sekarang dua language ini ada di back end. Jadi ada aliran Go, ada aliran Elixir. Terus karena kita berbasis event driven, jadi komunikasi di back end itu
tidak berbasiskan apps yang sering mungkin buka port lalu messaging antar service-nya lewat suatu soket yang dibuka gitu di belakangnya. Kita pakai message bus, ini namanya Kafka, Apache Kafka. Jadi exchanging message-nya di back-end-nya memakai Kafka. Dan kita punya framework juga di sini, di Elixir ada, di Go sedang dibuat. Ya. Ini Elixir kita harapkan juga bisa di open source-kan, developernya mungkin hadir di antara pembicara ini atau tidak, saya belum lihat lagi. Agak malu-malu, katanya takut banyak PR dia. Terus saya bilang, ya ayo di open source-kan saja. Jadi sebenarnya kita nge-wrap akses dari Kafka, gRPC, dan HTTP akses di dalam satu framework untuk project Elixir. Itu kita punya frameworknya. Terus code repository, terus GitOps-nya dilakukan sama GitLab. Jadi seperti itu. Mungkin yang tertarik join, kebanyakan kita kayaknya nyari senior sih. Jadi silakan colek-colek. Gitu. Nanti saya mungkin kalau ada yang butuh nanti saya sampaikan. Di mayoritas kayaknya sekarang nyari senior. Oke, ini kes kedua. Bagian keduanya adalah bootstrapping Elixir. Mungkin bagi yang belum pernah mendengar Elixir, kita coba belajar sedikit di sini mengenai behavioral bagaimana sih language Elixir itu. Atau mungkin pernah dengar Erlang, bukan dewa yang ada di film Sun Gokong itu. Ini programming language yang dulu dipakai banyak ngidupin switch di PABX switch di Ericsson. Jadi dia terkenal karena konkurensinya, lalu soft real time, berbasis VM, BIM namanya. Jadi di atas BIM itu dibuatlah suatu language yang sintaksnya mungkin atau style tulisannya mirip-mirip Ruby, tapi dengan menggunakan paradigma pemrograman seperti Erlang, yaitu functional programming. Jadi kan kalau kalian dulu pernah belajar di kuliah mungkin ada paradigma programming yang imperatif, deklaratif, lalu di bawah deklaratif sebenarnya itu ada fungsional. Imperatif itu mungkin kalian lihat ya kalau kalian bisa coding C gitu. Itu imperatif. Object oriented juga termasuk imperatif. Bedanya antara imperatif dengan fungsional adalah kalau di imperatif kita kan memberitahu komputer gimana eksekusi datanya, stepnya seperti apa. Di objek oriented juga kan. Kalian apakan itu sebuah objek ya kan. Jadi kita kasih tahu harus ada loop-nya segala macam, terus datanya ditransform seperti apa. Itu kita description kan. Nah, kalau fungsional dia berfokus pada hasil dan function. Jadi kita nggak memperhatikan gimana sih komputer yang ngolahnya, kita nggak peduli itu, tapi kita berfungsi pada fungsi yang mentransformasi datanya saja ke hasil. Dan salah satu properti khususnya di salah satu functional programming adalah immutable. Erlang itu immutable, jadi data yang sudah kalian taruh itu dia sifatnya tetap dan tidak bisa dimutasikan lagi, hanya bisa ditransformasikan. Makanya ada function seperti ini kan, di input sebuah data, keluarnya apa. Tapi data yang input itu tidak akan pernah berubah, jadi tidak ada kalau kalian bikin global object segala macam itu tidak ada di sebuah functional programming. Elixir awesome. Kenapa awesome? Battle-proofan. Yang battle-proofan sebenarnya adalah VM-nya, yaitu VM Erlang atau BIM tadi, karena udah ada dari tahun 80-an dan dia hidup di switch PABX itu yang emang bener-bener butuh long time hidupnya kan, tidak mati-mati. Kalau sistem teleponi mati gitu kan, bayangin aja komunikasi terputus. Terus distributed, gampang bikin distributed system di Erlang. Message parsing basisnya, dan kita bisa mengirim message satu node ke node lain. Selama node-nya itu kita bikin suatu service discovery mungkin untuk nge-list node-nya, jadi itu kalian bisa langsung hubungi node dan bungkus pesannya di situ. Nggak perlu lagi setup soket atau segala macam.
tapi message-nya langsung kalian kirim saja ke node-nya itu udah dibungkus dan dihandling sama si Erlang via Beam. Pastinya concurrent dan soft real time. Nah, lightweight proses. Jadi berbeda dengan mungkin Java yang proses sebenarnya satu tapi dia ada multiple thread. Nah, kalau di Erlang, di Elixir juga semua aplikasi yang kita bikin, modul yang bikin sebenarnya itu jadi suatu proses sendiri-sendiri. Dan dia memorinya juga sendiri. Tapi lightweight. Ini saya tunjukin. Fungsional ya. Nah, terus dia pattern matching. Jadi kalau misalnya kalian biasanya programming nge-assign suatu variabel satu nilai, di Elixir itu tidak ada seperti itu. Dia nge-match pattern. Jadi fungsi pattern sebelah kiri di-matching dengan sebelah kanan. Kalau di suatu jadi istilahnya bukan assignment tapi nge-binding. Dia bisa rebinding, tapi data yang lama pointernya hilang. Kalau di Erlang sama sekali tidak bisa di-rebinding. Terus juga ada yang seperti Ruby, kalian kenal bundler segala macam. Di Erlang, di Elixir ada mix. Ini untuk setup project, atur dependensi segala macam, bahkan sampai membuat rilis. Di sini untuk ngebundling jadi sebuah rilis. Lalu ada paket manajemennya itu Hex. Nah, ini juga digunakan di komunitas Erlang. Di Hex ini. Jadi ini widable karena dia bagian dari OTP. Nah, OTP itu standar library di Erlang dan dia dipakai juga di Elixir. Sampai sedemikian jauh. Mungkin kalau ada yang tanya-tanya, kalau sudah ada pertanyaan. Oh, belum ada. Saya lanjutkan ya. Nah, ini yang immutable. Salah satu contohnya. Di sini saya membuat function yang menambahkan elemen ke dalam sebuah collection. Nah, ini dalam modul collection. Nah, ini saya assign, saya binding sebuah variabel collection dengan collectionnya sebuah list. Di sini angka 1 sampai 4. Terus kita tambahin elemen nih, collection add element. Angka 5. Berubah, datanya termutasi kan. Tapi kalau data aslinya dia tetap. Jadi kalau kalian lihat, ini data ini tidak berubah, dia immutable. Kalau kalian rebinding ini collection dengan nilai lainnya, maka pointernya hilang dan dia masuk ke data yang baru. Nah, pattern matching ini juga misalnya, nah ini kita buat sebuah anonymous function di binding dengan variabel nama hand result. Di sini anonymous functionnya punya 3 signature. Ada yang punya 2 arity-nya parameter ya. Ini parameter. Oke, result ini sebuah tuple. Ini sebuah atom. Atom untuk orderan Elixir adalah sebuah variabel yang nilainya dia sendiri. Ini atom. Dan ada string result di sini. Terus ini ada sebuah atom dan sebuah atom juga nih. Nah, jadi kalau ini kan di pattern match. Nah, ini kalau kita handle result, yang patternnya ini ada 2 kan, di sini ya arity-nya kita masukkan 2 seperti ini. Jadi masukkan apa saja pasti akan mengeluarkan this handling result. Nah, oke, kalau dimasukkan 1 atom yang oke saja dia mengeluarkan yang ini. Itu pattern match. Proses di Elixir disebut lightweight, iya, signaturnya kecil, memori manajemennya juga saya bilang cukup bagus. Nah, contoh di sini saya membuat sebuah perkalian, yaitu parameter, ini sebuah range 1 sampai 1 juta. Nah, ini sebuah anonymous function yang mengalikan nilai dari parameter tadi, misalnya 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3. Nah, ini saya spawn dia, ini ada operator namanya piping. Jadi dari range ini, saya pipe dikalikan
Lalu hasil nanti dikembalikan. Ini task async dia mengkonversi dari proses yang tadinya sequential jadi multiple proses, terus di-execute secara asing, dan kita await, ini blocking, kita await sampai dia muncul. Nah, di belakang itu pas kalian spawn, si proses ini asingnya, jadi dia akan membuat mengeksekusi ini secara konkuren. Hasilnya dikembalikan tidak satu-satu sekuensial, tapi langsung semuanya. Makanya ada. Ini nggak muat layar, jadi dia dikasih titik-titik. Itu dieksekusi semuanya. Dan masing-masing itu dia punya PID sendiri. Kedua, nah ini contohnya message passing. Ini kita spawn 2 VM di localhost, kita beri nama di sini. Satu namanya adalah Bejo, satu namanya Surti. Si Bejo punya modul yang mengeluarkan output CNAME. Ini ada function CNAME, lalu nama gue Bejo. Nah, kita spawn si Surti ini. Nah, kita ngebind atau kita mau ngirim message ke node Bejo ini. Nah, tinggal spawn link. Nah, kita link sama node yang ini. Ini dieksekusi fungsinya, menghasilkan, ya udah, lalu nama gue Bejo. Ini cuma seperti ini, salah satu contohnya untuk bikin distributed system atau message passing antar multiple node di Elixir, dan itu mengeksploitasi kemampuan dari si Erlang VM-nya. Oke, ini sedikit yang saya bagikan di Elixir. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi. Oh, belum ada. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah bagian core-nya yang saya mau bahas. Di Elixir, dimasukkan ke dalam pipeline kita, proses DevOps kita ya. Semoga akhirnya nanti engineer akan bahagia karena memproduce code yang less buggy di production. Adalah quality assurance on Elixir code. Jadi ini adalah runtutan proses-proses yang dilalui oleh code kami sebelum kita masukkan dia di production line, di Kubernetes cluster atau di sebuah VM. Proses pertama pasti adalah code review. Walaupun sekarang kayaknya sudah agak jarang kembali, tapi ini iya akan cepat dihitung. Jadi kita melakukan TBD di sana, Terang Based Development. Jadi memang merge-nya pasti, engineer-nya juga sedikit di tim, sekitar mungkin 3 atau 4 orang. Jadi code memang langsung dimasukkan ke master, tapi ada proses review. Bisa dilakukan oleh senior engineer, atau tech lead atau tech head-nya, atau head architect. Di sana mereview code yang sudah ada, sudah di-commit. Nah, target reviewnya mungkin mulai dari styling juga, atau mungkin yang bisa direfaktor seperti modul yang mungkin terduplikasi atau algoritma tidak efisien, biasanya menjadi target code review sebelum dia akhirnya dijalankan di pipeline. Kedua adalah kita jalankan unit testing. Kita lakukan TDD, test driven development, di mana engineering wajib menulis unit test. Lalu kita run juga dan kita arsipkan hasilnya atau coverage-nya dan result-nya semua di dalam pipeline. Jadi kita menjalankan unit test di pipeline, blok ya, jika dia berada di bawah coverage. Oke, ini coverage mungkin kadang jadi polemik juga kalau kita menjadikan parameter. Tapi setidaknya yang mau kita kejar dari TDD adalah bahwa code kita ada unit testnya 1, dan unit test sebenarnya harus dilihat juga sih pas di code review gitu. Apakah dia benar-benar fungsinya emang mengasorsi dari input dan output dari fungsinya. Atau kalau cuma dia akal-akalin ya nanti kelihatan. Setidaknya kita bisa tentuin berapa coverage-nya.
supaya code itu lulus ke production. Misalnya sekitar 90-an%, ini baru boleh diluluskan untuk di-compile di pipeline. 3, code linter. Nah, linting itu kan present automatic checking atau static analysis ya. Sama dia mah dari code styling atau mungkin penulisan tidak konsistensi atau biasanya kritik jika kita tidak ada dokumentasi di suatu modul segala macam. Linter kan akan men-scan itu. Jadi di Elixir kita pakai Credo. Jadi Credo ngelinting di pipeline. Nah, dia akan ngeblok atau menggagalkan pipeline jika linternya menyatakan code-nya butuh direview lebih lanjut. Kedua, discrepancy check. Di Erlang dan Elixir kita bisa bikin user defined type juga. Nah, itu perlu dicek apakah user defined type itu benar atau ada nggak code yang sebenarnya ada di function atau di modul. Sebuah modul itu sebenarnya unreachable, nggak pernah dipanggil, jadi nggak butuh sebenarnya. Pattern mungkin tidak pernah match atau guard clause yang di Elixir ada function itu bisa dijaga kondisional pas kita masukin ke dalam functionnya. Guard clause-nya match atau enggak itu dijagain juga. Dia scannernya menggunakan Elixir dan itu bagian dari Erlang toolset namanya Elixir, ada wrapper-nya di Elixir namanya Elixir. Nah, dia akan ngeblok ketika discrepancy tersebut pun. Yang kelima, pastinya adalah CVE checking di code-nya. Kita ngecek dependensi di code. Kita pasti mengimport dependensi lain kan. Di project kita pakai library baik buatan kita sendiri atau yang ada di komunitas open source. Kalau ada project menggunakan CVE, CVE itu Common Vulnerability Exposure. Ada database-nya. Jadi kalau security vulnerable itu biasanya kita harus matching dengan database CVE. Jadi ketika ada sebuah CVE, ini juga akan ngeblok di pipeline, dan pipeline tidak diteruskan. Keenam, Docker-nya juga di tes, di bundle. Kita sudah buat Elixir release, kita bundle dalam sebuah Docker. Image-nya, Docker image-nya siap di-deploy ke sebuah VM atau ke Kubernetes cluster. Tapi kita scan juga dengan CVE checking di image Docker-nya itu mengandung paket yang vulnerable atau tidak. Yang ketujuh, functional testing. Nah, functional testing ini dilakukan oleh QA, tapi kami juga sedang mencoba untuk mengintegrasikan tersebut ke dalam sebuah pipeline. Karena ada beberapa tes lain mungkin yang acceptance test, oleh saya tidak tuliskan lagi karena itu ya bagian dari tes juga, ya belum sempat kita kerjakan. Nah, acceptance test juga biasanya manual, PM mungkin harus melihat ke sana, lalu ada kemungkinan kita akan menambahkan kayak penetration test standar di pipeline, jadi untuk mencoba lakukan pen test ke service yang kita deploy. Nah, ini bagian dari beberapa komponen di atas yang saya coba jabarkan lebih lanjut. Pertama, code linting. Kita pakai library namanya Credo, ada di sini. Nah, dia bisa ngecek berdasarkan kategori ini, sama code reliability-nya, technical correctness ya. Terus software design, mungkin kemungkinan refactor. Terus ya refactor nanti mungkin kita bikin technical depth segala macam. Warning, kemungkinan dangerous, kayak misalnya sembarangan naruh IO put di function juga mungkin tidak baik karena itu ngelikin informasi misalnya. Terus konsistensi atau code formatting sendiri. Asasi Credo. Nah, ini pakai mix. Kita kalau ngeset project, mungkin saya tidak terangkan mixnya di sana. Mungkin time-nya akan lama sekali kalau saya terangkan sampai mix untuk setup project. Nah, kalau kita mau nge-set up sebuah project Elixir, kita bisa gunakan mix new. Di direktorinya nanti akan tergenerate struktur direktori, termasuk dasar config dan juga dependensi yang mau kita masukkan. Nah, ini ada file mix. Nah, ini sebenarnya ada script yang dibaca oleh si Elixir compiler, dan di scan pertama dia nge-scan nama projectnya apa, dependensinya apa, sana.
Terus aplikasi yang butuh di start, karena tadi Elixir sendiri kita lihat seperti yang dia kan ada multiple proses, jadi aplikasi kita mungkin ada proses aplikasi kita, terus ada aplikasi yang mungkin dependensi di apps-nya. Nah, itu juga di start sebagai proses berbeda, nge-start supervision tree, lihat di mixx di config di awalnya. Oke, ini kita masukin sebagai dependensi si credo-nya di project, maka dia akan hadir di mixtasnya. Jadi kalau kita strict, kita jalankan credo-nya, dia akan nampilin kalau code kita mungkin masih ada yang bermasalah, mungkin misalnya ini, atau readability-nya, dan ini wajib diperbaiki. Nah, kalau muncul seperti ini di pipeline kita blok dan di forward kembali ke engineer untuk silakan dibetulkan. Atau kalau mungkin yakin bahwa ini bukan satu kesalahan, ya silakan dimatikan ceknya. Nah, ini terus yang discrepancy check, dan di Elixir. Nah, di Elixir itu tadi kan dia ngecek tadi user define type, terus mungkin function yang nggak pernah match, atau returnnya ya guard clause tidak pernah match, atau return tidak lokal di mana. Nah, ini si di Elixir-nya ngecek. Nah, di Elixir ini cukup lama ketika pertama kali kita jalankan, karena dia ngecek tree dari aplikasi kita, dependensi-dependensinya ini dikompil semua yang butuh. Terus dia ngebuat PLT atau tabel lookup sebenarnya sih, tabel lookup. Karena dia mengkompil jadi bytecode-nya si Erlang, yaitu Beam. Lalu Beam itu dianalisis sama dia, dibuat tree eksekusinya. Ini cukup lama, mungkin sebuah proyek kecil saja kalau untuk jalanin di Elixir ini butuh sekitar 30 menit, 40 menit di pipeline. Orang kita harus kita catch di pipeline, agar ketika dijalankan dan memang code-nya tidak terlalu banyak berubah, dia hanya dikompil yang dibutuhkan saja. Kalau tidak di catch seperti itu, dia akan compile dari awal. Dia akan nampilin error kalau misalnya nanti misalnya ada function yang tadi seperti bilang type spec tidak match, atau pattern tidak pernah match segala macam, itu digunakan di Elixir-nya ini. Sama, nah ini kita harus setting juga, tambahkan di project kita sebagai dependensi, tapi dia ada settingnya. Jadi di global setting project-nya kita tambahkan si Elixir ini nge-scan tree kita gimana, tree aplikasinya. Kayak at depth, transitive berarti dia hanya yang diperlukan untuk runtime dia. Mungkin kalau masih ketemu unknown, karena dia mungkin saya lupa meng-exclude atau itu test unitnya, yang testnya harus di-compile juga, di X unitnya harus di-include juga. Kalau sudah ada PLT-nya, dia dicek dulu. Dan kalau misalnya memang warningnya ini kalian yakin itu tidak menimbulkan kesalahan, itu bisa di-ignore. Yang terakhir ada unit test coverage, si Xcoverall. Nah, si Xcoverall ini dijalankan ketika kita menjalankan unit test, dan dia akan menampilkan coverage dari code kita. Nah, berapa lines yang harus dites, terus berapa line yang relevan untuk ada unit testnya, ada yang miss nggak. Dia bisa generate report dalam bentuk ada yang JSON, bisa juga dalam bentuk HTML, sudah cantik, ini bisa kita lihat, dan kita jadikan artefak di pipeline. Nah, sama. Nah, dia butuh setting. Nah, ini kalau kita mau setting berapa coverage minimum yang kita jalankan, 90 misalnya, supaya pipeline-nya lolos. Kalau dia di bawah 90, dia akan diblok. Terus yang kedua, kalau kita mau skip checking, kita bisa tambahkan di sini. Iya. Ya, ini setting di project-nya. Ini kita set dulu di global project-nya, buat test coverage tool-nya, test coverall. Dan dia dijalan di, nah ini perintahnya tadi, coverall HTML, post detail, segala macam. Dia jalan di runtime environment apa. Kita tambahkan di sana.
dan jangan lupa ditambahkan juga sebagai dependensi di project. Oke, sebelum showcase, saya mau lihat lagi, ada yang bertanya kah? Belum? Berapa lama biasanya jalanin pipeline production? Oke, nanti saya tampung dulu. Oke. Ini saya ada project simple, ini saya set public projectnya, bisa dilihat di sana. Ini aplikasi chat kecil, ada contohnya, ini aplikasi contoh sebenarnya kalau kalian lihat sampel Phoenix di Phoenix itu adalah web-based framework di Elixir, cukup stabil dan cakep saya bilang, termasuk Phoenix Live View untuk generating dashboard itu cakep sekali library-nya. Nah ini Phoenix Chat, kenapa demonya contoh project tuh malah chat, karena dia nunjukin untuk concurrency-nya dan multiple prosesnya si Elixir itu banyak, dan misalnya contoh-contoh project Elixir yang kecil justru nunjukin untuk seperti itu ya. Ini sini ada slide-nya juga, jadi kalian bisa ambil, itu bisa di-clone repository ke set public. Di project ini saya deploy si project ini, si chat ke Gigalixir. Gigalixir itu seperti Heroku, tapi dia khusus dioptimasikan untuk si Elixir. Mari kita lihat pipeline-nya. Nah, lihat di sini ada stage-nya. Pertama, saya pasti compile aplikasinya untuk jadikan case yang dibawa ke stage selanjutnya. Jadi, tes ini seharusnya mengurangi waktu kompilasi di stage yang lain. Kayak untuk tes, dia mungkin nggak perlu compile lagi, seperti scan, text scanning nggak perlu compile lagi, dan deployment kemungkinan butuh di-compile untuk di-bundle ke Docker misalnya. Kalau ini kita mendeploy ke Gigalixir. Biasanya saya suka bikin pre-variable di sini. Baru mulai dan state-nya jadikan pre seperti ini. Nah, ini. Jadi pertama kita jalankan unit testnya. Karena dia punya database, saya create dulu DB-nya. Ini pakai Ecto. Ini bukan ORM, tapi lebih tepat sebagai tidak ada objek ya kalau di fungsional. Ini library untuk manage koneksi dan query kita ke DB, Ecto. Jadi kita create dulu DB-nya dengan Ecto create, lalu Ecto migrate. Lalu kita jalankan unit testnya. Lalu kita jalankan si Credo, tahap keduanya, untuk melakukan linting. Ini mix code, mix Credo strict, ini ada jalankan kembali. Terus ada security scan. Nah, si Phoenix punya security scanner lain untuk ngedeteksi, karena dia web based, biasanya ngedeteksi yang attack yang sesuai dengan OAuth standar. Itu nama library-nya adalah si Sobelo. Sobelo ini bisa kita include di mix kita tadi, dan kita matikan. Kita jalankan. Ini saya matikan, tidak nge-scan. Biasanya kalau kita tidak mau konfig di HTTPS juga dia warning, tapi karena HTTPS-nya kan di-set ke Gigalixir-nya nanti, jadi dia handling. Dan biasa kalau kita deploy di balik proxy pun kayak Nginx atau segala macam, ya kita tidak usah scan itu juga, karena itu akan biasanya sudah di-handling sama proxy-nya, Envoy itu Nginx. Jadi scan dulu sama si Sobelo. Nah, sama kalau dia nemu CVE, dia akan blocking. Nah, terus ini mix audit. Nah, ini dia mencari vulnerability di dependensi. Terus baru dijalankan dialisernya. Ini yang paling lama. Kalau jalan pertama kali, dia sekitar 30 menit bisa. Paling cepat mungkin sekitar 18. Tergantung tree aplikasi kita. Kalau semakin banyak dependensinya, ya dia juga ngompalnya lama. Baru terakhirnya adalah di deploy ke Gigalixir.
Ini tinggal kita push ke Gigalisirnya, karena di sana JIT juga biasanya tinggal kita push, lalu Gigalisir akan packaging ke kontainer sebenarnya. Lalu di deploy dan disediakan domain. Seperti ini stage-nya, compilation, jalankan unit test, ikuti scan, tag scan, baru kalau semuanya lolos baru bisa di deploy. Ya, ini contoh simpelnya, jadi tidak ada QA test, functional test di sini, karena belum integrasi Graphicon, di sini memang hanya pakai application. Jadi kalau kita run pipeline-nya, sudah pernah saya run, sudah tadi contohin berapa runtime-nya, ya start segini. Ini kalau dialisirnya sudah jalan. Nah ini kalau dialisirnya masih nemu error, untuk project kecil saja dia bisa 19 menit. Ini webnya kecil, karena dia cuma jalankan aplikasi chat. Halamannya juga simple. Cuma dia memang nge-spawn multiple proses kalau ada orang yang join di sessionnya dibuat baru. Ini pasti seharusnya sudah cepat kalau page saya berjalan. Jadi biasa. Ini kalau sudah di-cache, dependensi pun saya cache di sini, karena kita nggak perlu download dia berulang-ulang kali kan. Nah, ini sudah selesai compile-nya. Nah, ini jalankan unit test. Dan jalankan credo-nya. Ini. Generate semua, ya tesnya sukses. Credo-nya sukses. Analysis untuk 0,4 second. 44 modul yang di-scan, no issues. Nah, security scan, di sini ada mix audit. Nah, so below juga saya jalankan. No vulnerability found. So below, scan complete, no vulnerability found. Sekarang si dialyzer. Ini tree-nya udah kebentuk ya. Tree-nya udah kebentuk. PLT, lookup table sudah kebentuk. Ya, beam-nya juga sudah di-cache, jadi dia tidak compile ulang lagi. Dan tidak ada changes di code, jadi dia seharusnya tidak ngompal juga. Oke, pass successfully. Nah, sekarang kita deploy di Gigalisir-nya. To date di Gigalisir, nah, seharusnya bisa kita. Nah, ini aplikasinya. Ini kalau saya buka lagi, sebenarnya ini dua proses yang berbeda di backend-nya. Iya, seperti itu. Jadi aplikasi sudah jalan di Gigalisir. Oke, kemudian sudah selesai dari showcase-nya. Nah, ini kalau mau belajar Elixir kembali, ini ada beberapa site bagus. Elixir Class, ini video tutorial, sama Alchemy Scam juga, Elixir School.
lalu berita-berita mingguan dari Sri Weekly, ya, share status. Nah, kalau mau IoT, device, embedded, Erlang embedded, Nav project, dan ini ada kurasi dari resource Elixir yang bagus-bagus di GitHub, itu bisa dilihat di sana. Dan beberapa buku ini bagus, saya udah baca, dan functional programming. Buku Phoenix saya belum baca, ini sudah baca. Elixir in Action, dan functional programming ini cukup bagus untuk belajar. Untuk ini kata Mbah Linus seperti ini. Jadi real quality means making sure that people, jadi kalau kualitas kita sudah bagus, sudah real, production ready, kita bisa yakin bahwa orang yang juga nulis kode tersebut cukup bangga dan mereka take to the heart juga bahwa dengan kualitasnya itu bagus dan bisa dijadikan layanan yang nanti dinikmati orang. They involve in taking it personally, gitu. Jadi kalau kita memastikan kualitas kode kita bagus. Terima kasih teman-teman sekalian. Q&A session sekarang, silakan. Oke, gokil banget materinya dari Pak Tony. Jadi kita yang ngoding juga ikut senang ya Pak kalau kodenya dites gitu ya. Oke, buat teman-teman di room ini mungkin jika ada yang pertanyaan atau bingung atau mau bertanya lebih lanjut tentang hal apapun ke Pak Tony, silakan di fitur kolom chat di sidebar kanan atau boleh juga nyalain mic-nya kalau memang teman-teman lebih enak nanya lewat mic. Kok jadi sepi ya? Apakah ternyata pada bingung atau kita masih ada 10 orang Pak di ruangan ini. Mungkin dari teman-teman silakan bisa pusing. Ya, karena kalau materinya saya padatkan lagi, saya awal dari generate project Elixir segala macam, kayaknya tidak cukup waktunya 1 jam. Mungkin kita bisa tutorial pribadi nanti. Oke, mungkin nanti lain waktu kita bisa bikin loka karya atau workshop gitu kali ya Pak Tony ya. Iya, boleh. Di kegiatan-kegiatan yang lain. Oke Pak, dari Pak Didit mungkin ada yang mau ditanyakan Pak, silakan Pak. Oh enggak. Oh enggak. Sudah cukup jelas. Gokil. Masih ada waktu sekitar 15 menit lagi sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi bicara kilat, di mana nanti pemateri akan membawakan materi selama 15 menit tanpa tanya jawab. Jadi hanya sesi introduction aja gitu selama 15 menit. Oke, masih kami tunggu buat yang mau bertanya, silakan di kolom komentar. Kita dulu ya Pak ya, sambil nunggu yang ada pertanyaan. Berikutnya apa ini monitoring ya? Om Didit ngobrol juga ya nanti ya, Om Didit? Iya, nanti di ruang 4. Mati ya? Enggak. Di ruang 4 biasa lah, enteng-entengan lah. Kan saya memang jaya, Om.
Jadi kapan kita itu lagi Om bersenang-senang minum jus buah di konten Om? Wah, susah nih. Iya. Udah di cancel semua nih. Tahun ini di cancel semua nih Om. Iya. Aku aja kantor bolak-balik di pending ini, diperpanjang terus ini. Sudah 1, 2, 3 kali perpanjangan nih. Nah, itu udah ada itu Bang Ridwan. Pak Tony, saya mau nanya Pak, ini kalau untuk pakai Elixir sendiri udah berapa lama Pak untuk di production Pak? Elixir itu production pertamanya benar-benar itu semester 2 kemarin. Jadi kita buat 3PL adapter, jadi adapter untuk masing-masing logistik ya. Itu dan itu pertama kali Elixir masuk ke production di 8. Sebelumnya masih toys ya, di project research ya, baru masuk di sana. Dan sekarang ini di produk-produk baru engine-nya Elixir ya. Oh gitu. Mantap. Iya, proyek nama kantor masih jalan kan ya? Oh, masih karena ada produk-produk baru yang lagi dikembangin. Soalnya aku nggak pegang itu, dipegang teman-teman nih. Jadi cuma ikut perkembangannya. Biasa kan, assignment-nya kan proyeknya beda-beda. Meskipun divisinya sama. Oke, nampaknya sih belum ada yang mau bertanya nih Pak Tony, mungkin masih malu-malu. Mungkin bisa di-share kontak Pak Tony gitu, atau di Telegram atau email gitu nanti buat tanya Pak. Kan Pak di Telegram itu, Twitter ini Pak. Oh ya, boleh nanti kalau mau berguru tentang yang kernel dan sebagainya bisa langsung kontak Pak Tony di Tony_Sebastian. Oh, dia saya tahu nih jago ngoprek-ngoprek kernel lah pokoknya lah. Ya, paling jago bikin null pointer sih Pak. Oke, untuk emailnya bisa di tony.adhi@uiac.id. Buat teman-teman yang mau kontak Pak Tony, tanya lebih lanjut juga bisa lewat situ ya Pak ya. Ini lebih cepat karena saya menggunakan Q100. Oke, mungkin cukup Pak dari Pak Tony. Kalau cukup mungkin bisa ditutup aja presentasinya Pak. Baik, terima kasih semuanya hadir. Semoga kita selalu sehat-sehat, terus kita bisa ngasih knowledge ke yang lain, terus kita juga dalam pekerjaan kita bisa buat sesuatu lah. Nanti hasilnya bisa untuk orang lain juga berkah ya, sama masa wabah ini. Terus selama kita masih diberikan kekuatan sama Yang Maha Kuasa, ya, kita bisa berguna lah buat sesama. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Waktunya. Iya.